Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyika fi jannati khuldin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha innahu la yasrifu anna sayyi'aha illa anta wa tawaffana ma'al abrar. Ayyuhal ahibba ikhwani wa akhwati fillah jalla wa ala. Mari kita lanjutkan tadabbur firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naba ayat ke-30 sampai ayat 40. Nas'alullah ta'ala at-taufiq wa taysir wa nas'alahu wa an yazidana imanan wa tuqa. Nah, dalam ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna lil muttaqina mafaza. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Ayat 31 ya, ayat 31 sampai 36 dalam surat An-Naba. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang-orang yang berdosa ya, al-mujrimun ya. Al-mujrimun, mereka di dalam neraka sengsara, bahkan ya kekal di dalamnya, falan nazidakum illa adzaba. Mereka tidak dapat tambahan kecuali apa? Saldo azab. Jadi azabnya apa? Selama-lamanya, wairu munqati', tidak terputus. Nah, jadi sekarang kebalikannya. Nah, ini uslub Al-Qur'an. Jadi uslub Al-Qur'an itu apa? At-targhib wa targhib atau at-targhib wa tarhib. Jadi menakut-nakuti dan memberi harapan. Nah, jadi kalau Allah ceritakan tentang keadaan penduduk neraka, Allah ceritakan keadaan penduduk surga. Nah, ini apa kita baca? Supaya apa? Ya, supaya iman kita naik, supaya kita yang kemarin itu meneteskan air mata, nah, jadi kita bisa bahagia. Nah, kenapa? Allah Subhanahu wa taala memberi harapan yang beriman. Jangan sedih. Ya, orang beriman jangan bersedih. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan bagi mereka kehidupan abadi yang mana itu tujuan bagi orang beriman. Nah, mungkin ada orang kadang-kadang ya, orang tuh kalau lagi sedih, orang lagi bingung, itu apa pelampiasannya? Ya justru mungkin ada yang justru mengakhiri hidup ya, ada yang bunuh diri, ada yang malahan nonton gitu, mungkin nonton sinetron atau ngapain tidur, nah, atau baca novel atau baca-baca apa. Nah, sebaik-baik amalan yang bisa menghibur diri kita ketika kita bersedih, nah, adalah membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran, menghayati Al-Quran. Nah, kenapa? Karena membaca Al-Quran kita itu satu hurufnya saja sudah apa? Satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat menjadi 10. Nah, ya Nabi mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun. Aku nggak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, padahal satu ucapan alif lam mim. Ya, tapi di situ ada alif, ada lam, ada mim disambung. Jadi alif harfun, lam harfun, mim harfun, 3 huruf. Nah, ya, jadi satu huruf satu kebaikan. Nah, wal harfu bihasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu huruf, satu kebaikan, dan setiap kebaikan akan dilipat menjadi berapa? Menjadi 10. Nah, jadi mudah-mudahan kita baca berapa ayat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tulis menjadi kebaikan yang banyak ya.
Jadi innalil muttaqina mafaza, innalil muttaqina mafaza ay alladzina taqaw sakhata rabbihim bitamassuk bi ta'atihi wal inkifaf an ma'siyatihi falahum mafaz wa munjin na'am wa bu'dun minan nar au anin nar wa fi dzalikal mafaz lahum. Jadi orang-orang yang bertakwa bagi mereka ada mafaza. Bertakwa dari apa-apa yang bisa membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada karyawan nggak taat sama ketuanya ya, sama direkturnya, bisa menyebabkan direkturnya marah, itu diusir tuh ya, diusir ya, akhirnya nggak punya pekerjaan. Nah, dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala apabila kita mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hampir-hampir langit pecah dan bumi ini hancur ketika orang mengatakan Allah memiliki anak. Seperti itu. Nah, itu dosa paling besar, kemurkaan paling besar yang membuat Allah murka adalah kesyirikan yang dilakukan oleh apa? Manusia. Nauzubillah min dzalik. Makanya setiap nabi dan rasul ya itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperingatkan manusia agar jangan sampai terjerumus ke dalam jurang apa? Syirikan. Kenapa? Kalau Allah udah murka, Allah tidak akan cabut murkanya kalau seorang mati dalam keadaan musyrik. Allah tidak akan ampuni. Tidak ada kata-kata maaf bagi orang musyrik. Ya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan memaafkan, Allah enggak akan mengampuni dosa kesyirikan. Ya, dan Allah masih mau mengampuni dosa-dosa yang lain. Nah, makanya dakwah tauhid senantiasa memperingatkan manusia ma'rifatullah agar betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala, jangan menduakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu betul-betul inti daripada kehidupan kita. Ya, Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut." Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu rasulnya. Apa tugasnya? Ani budullaha, esakan Allah, wajtanibu tagut, jauhilah tagut. Apa itu tagut? Fir'aun itu tagut, ya, iblis itu tagut, ya, tukang sihir, ya, itu tagut. Orang-orang yang memalingkan manusia dari menyembah Allah Subhanahu wa taala dan senang untuk itu, itulah orang-orang yang melampaui batas. Ya, jadi togut adalah orang yang melampaui batas. Dia itu hamba, tapi minta disembah. Sebagaimana Firaun mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan yang paling tinggi. Nah, nanti ada orang menyembah akalnya. Nggak ada Tuhan, bumi jadi sendiri. Nah, itu juga melampaui batas. Nah, seperti itu. Jadi, kita harus ingat tentang dosa yang paling besar yang membuat Allah marah. Jadi apa? Orang-orang yang bertakwa itu ada kemenangan bagi dia. Kenapa? Karena dia memiliki benteng, sehingga ia tidak mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan masuk bitaatihi, berpegang teguh dengan ketaatan, inkifaf an maksiatihi, dan tidak melakukan kemaksiatan. Maksiatan paling besar apa? Kemaksiatan, urutan kemaksiatan tuh, kemaksiatan paling besar nomor 1 asyirkul akbar, kesyirikan besar. 2, syirkul asghar, syirik kecil, seperti ria, ingin dipuji, bersedekah, ingin disebut Pak Sedekah atau Pak Darmawan, ya, Pak Dermawan. Ahli Al-Quran, baca Quran disebut qari, hafid, hafidhah. Nah, ini masuk neraka duluan. Nah, awwaluman yusa'ar bihimun nar, yusa'ar bihimun nar, salah kata Nabi. Orang yang sedekah ingin disebut apa? Ahli sedekah, dermawan. Terus apa? Orang yang ahli Quran, hafid Quran yang disebut hafid, mutqin, ya, punya sini apa? Ingin disebut sebagai orang hafid. Nah, itu Allah yang maha tahu hati seseorang. Nah, ini hati-hati. Kemudian al-mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah ingin disebut pahlawan.
mau di pahlawan ini kayak pahlawan apa. Nah, kayak ini justru masuk neraka duluan. Kenapa? Karena dia riya, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini urutan dosa kedua. Urutan dosa ketiga apa? Al bidah, berbuat bid'ah di dalam agama. Nah, ini ngeri. Makanya ketika Rasulullah memperingatkan umat, ya, dalam hadis Bunda Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan yang sama sekali kita tidak pernah mengajarkannya, ya, maka akan tertolak. Ini kenapa dosa besar? Ini dosa ketiga. Kemudian apa? Setelah itu apa? Al-kabair. Dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar apa? Mencuri, membunuh, merampok. Ini besar dosa ini. Kemudian apa? Yang kelima, baru dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Nah, ini semuanya nggak boleh diremehkan. Kalau kita bisa menghindari yang 5 ini, nah mudah-mudahan kita bisa masuk surga tanpa hisab. Orang-orang yang bertakwa yang bisa masuk surga tanpa hisab. Ada 70.000 orang yang masuk surga langsung teng gitu ya. Nah, nggak usah diinterogasi. Ya, masuk surga tanpa hisab dan nggak terserempet azab. Nah, ya innalil muttaqina mafaza. Jadi ittaqo yattaqi itu apa sih? Melindungi. Nah, makanya ada istilahnya wiqayah. Wiqayah khairun minal ilaj. Melindungi, menjaga diri lebih bagus daripada mengobati. Nah, maksudnya apa? Kita ketika bertakwa itu menjadikan amal soleh kita ya. Ya, amal soleh kita itu benteng dari jilatan api neraka. Itu kalau nggak pernah beramal soleh, justru beramal toleh, beramal kejahatan, ya kita nggak punya benteng. Kalau kita nggak punya benteng, kalau kita nggak punya rumah aja malam-malam bagaimana coba? Ya kedinginan, nah nggak ada yang bisa melindungi kita. Nah, barakallahu fikum ya. Jadi innalil muttaqina mafaza, orang-orang yang bertakwa itu ada kemenangan. Nah, kemenangan bagi orang yang berislam itu apa sih? Apa sih kemenangan? Konsep kemenangan bagi orang-orang muslim? Jawabnya ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Aman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Siapa oleh Allah dijauhkan dari neraka, zuhziha, dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, dia telah menang. Itu konsep kemenangan. Jadi kita bisa masuk surga Allah. Kalau kita masuk surga Allah berarti kita orang baik. Nah, seperti itu. Jadi faman zuziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi hidup dunia itu kesenangan yang menipu saja. Coba ya, sekarang siapa deh paling hebat, mau berapa periode? Firaun berapa periode? Selesai juga, tinggal ya dulu kerajaan-kerajaan udah selesai, tinggal fosil-fosilnya, puing-puingnya, tinggal candi-candinya selesai semua. Sepanjang-panjangnya umur manusia ya akan ada batasnya, tetapi kalau akhirat apa ghairu mamnun? Tidak ada batasnya. Nah, ini itu ya konsep kemenangan, kesuksesan adalah kita masuk surga. Itu orang yang beriman. Nah, dan itu orang yang cerdas. Itu orang yang cerdas. Nah, apa bagi mereka? Nanti akan ada kebun-kebun. Nah, mafaza innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Nanti mereka apa? Diberi hadiah kebun-kebun ya. Hadaik itu jamak dari kata hadiqah. Ya. Nah, hadaiqa wa a'naba al-basatin al-jami'ah al-asnaf asnafil asjar az-zahiyah fis thimar. Allati tatafajjar hilaluhul anhar wa khusul inab li syarafihi wa kasratihi fi tilkal hadaik wa lahum fiha zawjat alam matalibin nufus. Jadi nanti mereka di surga punya tanah yang luas, ya, punya kebun-kebun, punya tanaman. Nah, ya, sekarang aja lah orang Arab itu padang pasir ketika nemu minyak, mereka berubah itu ya, padang pasir jadi taman-taman, jadi sungai-sungai. Ya memang fitrah manusia itu ingin hidup di sesuatu yang sejuk, indah, ada taman-tamannya, sudah di kota saja dibuat konsep taman begitu ya. Itu memang fitrah manusia.
Nah, ingin alami nature katanya gitu ya. Go to nature. Alami ya memang itu. Manusia ingin yang enak, yang sejuk. Nah, jadi ada bagi orang beriman nanti ada kebun-kebun. Masing-masing kita dapat berapa hektar. Wow, dunia dan seisinya. Orang yang paling terakhir masuk surga saja, surga nomor 1 ya, surga paling rendah, dia merasa dia itu paling bahagia. Ya, nah ketika masuk disambut 2 bidadari mengatakan nggak ada orang yang dapat karunia kayak saya, dia diberi 10 kali lipat kerajaan dunia. Nah, dan lebih dari itu. Nah, sekarang kita mau punya tanah buat rumah berat ya, mau punya kebun luas berat, ya enggak apa-apa. Tapi kita bangun rumah kita di surga dengan apa? Dengan apa membangun rumah di surga? Dengan apa kita mengkapling kebun-kebun di surga, taman-taman di surga? Dengan apa? Dengan apa mengkaplingnya? Jawabnya dengan sholat rawatib. Ya, dengan sholat rawatib kita membangun rumah, dengan zikir subhanallah bihamdi subhanallahil azim, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Terus apa? Zikir-zikir la haula wala quwata illa billah. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu tanaman-tanaman di surga. Nah, makanya kita kalau ingin punya banyak tanaman, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi terus apa? Bukan sekedar kita punya lahan yang luas, kemudian ya punya taman-taman, di situ ada anggur. Kenapa disebut anggur? Karena anggur itu lambang dari apa? Kebahagiaan, lambang dari ke apa ya? Sukses gitu ya, anggur, buah anggur. Maka nah ya, karena bisa dijadiin minuman begitu ya. Nah, baik, beda ya anggur di akhirat dengan di dunia. Kemudian apa? Oh, punya pasangan hidup, ya. Bagi mereka itu apa? Ada kawaiba atroba. Kawaiba atroba, ya. Kawaib itu dari kata ka'bun. Ka'bun itu mata kaki. Ka'bun jamaknya ka'ibun kawaib. Asalnya dari ka'bun itu mata kaki. Ya, itu ada bentuk apa? Mata kaki itu kan nonjol. Ya, jadi maksudnya apa? Nanti orang-orang yang beriman dapat pasangan yang luar biasa. Itu disebut dengan apa? Hurul in. Bidadari surga. Ya, yang di sini terangkan az-zaujat, istri-istri an-nawahid allati lam tatakassar sadyuhunna. Jadi ulama enggak malu jelaskan ini ya. Lahaya fiddin diterangkan. Jadi itu lambang kesempurnaan. Nanti wanita sempurna yang mohon maaf apa? Eh, Gimana ya nyebutnya? Buat dadanya itu sempurna, tidak akan rusak, tidak akan pecah, tidak akan ya biasa kalau udah punya anak banyak sudah beda ya. Jadi kenapa? Karena memang muda terus. Karena kata Nabi kalau di surga itu kita muda terus nggak tua. Nah, tasyibu wala tahramu abada, muda terus ya nggak akan tua. Bahkan setiap hari Jumat ke pasar nanti balik lihat istrinya, kata istrinya laqad izzatu ba'dana husnan wa jamala, kok tambah ganteng. Kalau kita kan tambah tua tambah jelek. Ya enggak, waktu muda ih ganteng. Udah tua, aduh gimana gitu ya. Ya namanya juga hidup di dunia. Ya tapi kalau di surga enggak, tambah hari tambah cakep. Tiap hari Jumat ke pasar, ya nanti pulang kata istrinya laqad izzatu ba'dana husnan wa jamala. Terus kok tambah ganteng, Bang? Nanti kata abangnya, loh, antum laqad izdattum ba'dana husnan wa jamala. Kamu juga kok tambah cantik. Oh, jadi itu kerennya ya. Ada enggak? Jadi makin hari justru makin makin sempurna. Kalau kita kan makin hari ya sempurna tapi menuju tidak sempurna. Ya enggak? Ya enggak? Ya lama-lama ya tua lagi, pakai pempes lagi, ya ke kamar mandi harus ditemanin lagi, waktu kecil juga ke kamar mandi harus ditemanin, waktu kecil buang air di celana udah tua juga sama aja karena udah tua, kembali ke yang dulu lagi. Itulah kehidupan dunia. Tapi kalau di akhirat enggak ya. Nah, jadi betul-betul wanita yang sempurna nggak bisa digambarkan ya. Bidadari surga itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lauit tolaat imro'atun min ahli al-jannah ila dunya, na'am la adha'at ma bainahuma nura, Allah akan membuat itu dunia itu kalah ya, sinar dunia itu kalah dengan apa? Dengan sejuk dan terangnya bidadari. Ya, akan menerangi apa yang ada di antara
langit dan bumi tersebut. Kata Nabi, wala nasifuha khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi baru kerudungnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, atau ada yang mengartikan nasifuha itu apa? Sebelah rambutnya. Nah, ala kulli hal, jadi nasib itu sesuatu yang di kepala ya. Nah, ya kita sekarang baru melihat bidadari dunia aja udah anu ya, ada istilahnya dulu Napoleon gitu ya, katanya di Mesir tergoda sama cewek. Ya perempuan-perempuan dunia bersatu ya untuk mengalahkan kecantikan bidadari, nggak ada apa-apanya. Oke, jadi luar biasa. Jadi kata para ulama, kalau seandainya manusia itu bisa mati di surga, ketika melihat cantiknya bidadari itu mati. Ya, ya biasa orang kan kalau kaget bisa sampai mati, dapat uang banyak, mati saking senangnya. Ada mati karena senang, mati karena kecepit, ya, karena sedih. Jadi subhanallah bihamdi. Jadi di surga itu nggak ada kematian. Nah, nggak ada kematian sehingga bahagia betul-betul full ya, full bahagia. Nah, jadi kemudian apa? Jadi dapat istri-istri yang luar biasa tadi itu ya, wa kawaibat roba, yang payudaranya itu sempurna. Nah, itu diterangkan dalam Al-Quran lah haya afidin. Nah, sebatas itu yang diterangkan dan Nabi menjelaskan bahwa mereka lebih baik. Nah, atau tadi sudah kita jelaskan mereka itu wanita yang luar biasa yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman. Terus nanti perempuan-perempuan solehah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membela agama Allah Subhanahu wa taala, yang rajin tahajud, rajin sholat duha, sholat 5 waktu tentunya, itu kemana? Nah, ya di surga juga. Dapat apa? Dapat yang dia inginkan. Nah, dapat yang dia inginkan. Nah, kalau dia sudah punya suami, suaminya seperti yang ia inginkan. Seperti itu. Ya, kalau belum punya suami, dapat suami yang seperti ia inginkan. Inginnya kayak apa sih laki-laki? Itu yang didapat. Nah, kalau di dunia mungkin ya ganteng tapi miskin, repot juga. Ya, sama di dunia dapat cantik tapi galak. Ya, jadi itulah agak sempurna. Tapi kalau di sana sempurna, akhlaknya sempurna. Nah, seperti itu. Oke. Nah, terus apa? Wa kawaiba atroba, atrob itu satu usianya. Jadi seusia. Seusia. Ya, seusia. Jadi nanti penduduk surga usianya berapa? Dalam hadis diterangkan 33 tahun. Penduduk surga itu 33 tahun usianya Nabi Isa ya. Nah, nanti gantengnya kayak Nabi Adam, ganteng banget. Nah, semuanya ganteng. Orang penduduk surga paling bawah itu merasa paling ganteng. Nah, oke, nanti semuanya cantik, semuanya sempurna. Nah, sebagian ulama mengatakan orang-orang wanita yang beriman, ya, yang masuk surga itu, nah, kecantikannya melebihi bidadari. Nah, baik, enggak ada dalil yang sorry, tetapi para ulama berpendapat seperti itu dan tentunya mungkin saja, nah, karena Allah Subhanahu Wa Taala akan menyempurnakannya. Jadi nanti yang laki-laki sebagaimana Nabi Adam manusia pertama, ya sempurna. Usianya usia Nabi Isa alaihi salatu wassalam 33 tahun. Kenapa? Karena itu masa yang paling kuat, masa paling sempurna ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian la yasmauna fiha apakah kemudian apa? Juga dapat minuman-minuman ya, minuman yang menyegarkannya. Minuman di surga itu ada susu, ada madu ya. Nah, berbagai macam, ada khomernya beda dengan khomer di dunia. Terus apa? La yasmauna fiha lagwan wala kidzaba, enggak mendengarkan omong kosong, sesuatu kedustaan di surga enggak ada. Semuanya apa? Benar. Jazaan mir rabbika atau an-hisaba, sebagai bentuk apresiasi balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu atas semua amalan yang dilakukan. Nah, kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala menerangkan
kelak di hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Rabbis samawati wal ard. Naam, Allah Subhanahu wa taala yang menguasai langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Ar-Rahman yang Maha Penyayang, la yamlikuna minhu khitaba. Kelak apa namanya di hari kiamat manusia tidak bisa bicara, naam, kecuali Allah Subhanahu wa taala izinkan. La yamlikuna minhu khitaba. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala swaba. Kelak akan ada ruh, yaitu malaikat Jibril bersama malaikat bersaf-saf. Naam, naam, apa? Mereka berdiri. Naam, bersaf-saf, la yatakallamun illa man adina lahur rahman wa qala swaba. Mereka tidak bisa berbicara kecuali yang Allah Subhanahu wa taala izinkan dan berbicaranya pun kebenaran. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat itu dzalikal yaumul haq, itu hari yang betul-betul benar akan terjadi. Faman syaa'a takhadha ila rabbih ma'aba. Siapa yang mau, ayo siap-siap untuk mempersiapkan bekal. Ya. Nah, Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, apa? Bertakwalah kepada Allah dan persiapkan. Lihatlah apa yang dia persiapkan untuk kasih hari esok. Naam, dan bertakwalah kepada Allah. Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna anzarnakum adzaban qariba, dan kami peringatkan kepada kalian azab yang dekat. Naam. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Yang mana kelak orang-orang kafir mereka menyesal. Mereka menyesal ketika melihat akan adanya pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan seandainya kita itu dulu tanah aja, nggak usah dibangkitkan. Nah, jadi mereka menyesal, inginnya jadi tanah terus. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala akan membangkitkan mereka sebagaimana dulu mereka nggak ada. Kita kan 1000 tahun yang lalu nggak ada, 100 tahun yang lalu aja nggak ada. Orang tua kita aja belum ada, ya. Apa? Orang tua kita aja belum ada. Ya. Kemudian ada, karena Allah adakan. Sekarang udah pernah ada, sangat gampang bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakannya dan kembali, untuk menciptakannya kembali. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan manusia dan kembali membangkitkan manusia untuk dimintai pertanggungjawabannya, untuk dimintai pertanggungjawabannya. Nah, jadi hikmah yang paling besar dalam ayat ini, kalau kita ingin menjadi penduduk surga, nah, nanti di surga itu perkataannya semuanya benar. Nah, penduduk surga itu kebanyakan cuma ngomongnya apa? Ya, salama, salama. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, nah, dalam surat Yasin, salamun qaulan apa? Mir Rabbir Rahim. Salamun qaulan mir Rabbir Rahim. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengucapkan salam kepada hamba-hambanya yang beriman. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan menyambut mereka, bahkan malaikat pun akan mengucapkan salam, bahkan tahiyyatuhum fiha salam. Ya, jadi penghormatan sesama penduduk surga itu salam. Jadi ciri-ciri penduduk surga itu gemar memberi salam satu dengan yang lain, ya. Nah, jadi kalau di dunia terbiasa mengucapkan salam, terbiasa menyambung silaturahmi, ya, terbiasa ingin bahagia bersama, itu ciri-ciri penduduk surga. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maukah engkau aku tunjuki terhadap sesuatu yang apabila kalian lakukan, kalian bisa apa? Saling mencintai, afsus salam, saling menyebarkan salam. Karena salam itu ciri-ciri penduduk surga. Kenapa? Karena surga itu darussalam. Surga itu Darussalam, dan Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia ila darissalam, kepada rumah salam, rumah keselamatan. Nah, jadi kita tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Ya, mereka itu akan dibalas dengan apa? Kamar-kamar, ya, dengan kamar di surga Allah Subhanahu wa taala karena mereka dulunya bersabar. Wa yulaqqauna fiha tahiyatan wassalama, dan mereka akan mendapatkan apa?
tahiyah penghormatan dari Allah, dari para malaikat. Naam, dan ucapan selamat sebagaimana seorang kalau sukses akan dikatakan selamat selamat. Naam wa tahiyyatuhum yauma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Naam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang gemar mengucapkan salam. Naam, yang mana di surga itu hanya ada salam, ya. Perkataan yang paling sering diucapkan adalah selamat, selamat, dan kita insya Allah di dunia ini akan senantiasa menyebarkan keselamatan. Nah, jadi amar ma'ruf nahi mungkar juga untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat, saling menasihati, saling memberi, menyenangkan dan membahagiakan saudara seiman juga untuk keselamatan kita bersama. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.